Tapi juga orang mau bikin usaha juga harus butuh kepastian. Sehingga begitu misalnya nanti perizinannya gampang, ngurusnya kemana, tidak ada tanda kutip pungutan, nggak usah woro-woro. Insya Allah investor akan masuk dengan sendirinya. Tapi ketika ngurus perizinannya nggak jelimet, ada banyak birokrasi yang harus dilewati dan ada ketidakpastian hukum, itu meskipun kita ini rajin campaign kemana-mana siap, misalnya kayak gubernur nih keliling kemana, kalau di sininya belum beres ya investor juga nggak akan mau sistemnya sebagus apapun, kalau man behind the gun-nya itu masih mencari celah-celah, itu masih bisa. Mau sebagus apapun sistemnya, mau online di macam-macam, tapi kalau masih orang di layar itu masih mau bermain, pasti ada celah. Nah, artinya ini harus menjadi perhatian serius. Sistemnya bagus, juga orang yang mengoperatori itu juga harus berintegritas. Percuma kita ini ngomong misalnya, ini sekarang kalau mau ngurus izin sudah online. Kami tahu, tapi kan masih ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk bermain, untuk memperkaya diri orang lain dan semacamnya. Nah, ini nih. Nantinya ayo kita koreksi bareng-bareng. Saya sebagai anggota Komisi C, sebagai pengawas eksekutif juga meminta agar kesadarannya lah kepada para orang-orang yang di balik ini, agar sistem yang baik itu tidak menjamin ketika yang mengoperatori sistem ini, mohon maaf, ada menseria yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan narasi yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Selamat datang di podcast kesayangan dan juga kebanggaan Anda semua. Tentunya kreatif citanya dan juga tajam bicaranya. Senang sekali saya Ziana kembali menemani ruang dengar Anda semua. Apalagi kalau bukan di podcast Podium Narasi, saatnya Anda berbicara di atas podium. Baik, kawan narasi, kalau kita bicara soal kemajuan sebuah daerah, tentu motor penggerak utamanya adalah di bidang ekonomi dan juga investasi. Tapi akhir-akhir ini atau seringkali para pelaku usaha mulai dari skala koperasi, kemudian rekan-rekan UMKM kerap mengeluhkan satu hal yang sama, yaitu tentang perizinan. Jadi dalam benak-benak teman-teman pelaku usaha ini seringkali muncul bahwasannya perizinan itu ribet. Perizinan itu kalau dalam bahasa Jatimnya itu adalah ruwet begitu. Ruwet. Nah, pas banget hari ini kita sudah kedatangan sosok yang penting dari legislator kita yang sehari-harinya mengawal kebijakan anggaran tentunya di bidang ekonomi dan juga investasi. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Nur Faizin. Iya. Beliau ini adalah seorang legislator anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi C. Nggih, pripun kabarnya Mas? Alhamdulillah Mbak Ziana, sehat walafiat walaupun suara agak agak sakit begitu nggih? Ya, pita suara agak masalah dikit. Tapi nggak kelihatan kalau lagi sakit ini tetap energik sekali. Alhamdulillah enggak, kalau sakit sih enggak sih, cuma pita suara aja bermasalah. Oh begitu, tampak sumringah dan semangat sekali nih Mas. Harus semangat, iya. Apapun kondisinya. Oke, mungkin bisa ceritakan dulu nih di Komisi C membidangi apa kemudian? Jadi kalau Komisi C itu untuk DPRD Jawa Timur itu membidangi soal isu-isu keuangan. Selain juga isu-isu keuangan, juga kami itu di C juga mengawasi yang namanya BUMD. Jadi urusan pendapatan asli daerah, urusan ya itu yang itu sumber dari pajak, dari dividen, dan dari transfer keuangan daerah dan lain-lain macam itu masuk di wilayah Komisi C karena itu urusan isu-isu keuangan. Oke, saya lihat jenengan ini perwakilan atau mewakili dari daerah pilihan 14 nggih. Ya. Daerah Madura berarti. Ya. Kalau Madura bahasanya itu begini. De remeh kabere. Betul enggak?
Betul ya? Oh salah ya? Betul. Saya salah pronunciation-nya ini. Tapi lumayan lah. Lumayan ya? Lumayan lah. Nggih, kabarnya sehat Ya, nggih? alhamdulillah. Ya tadi sedikit saya. ini. Oke. Selain sibuk di kedewanan nih, mungkin bisa diceritakan lagi repot apa nih? Ya, terus selain di Dewan, saya juga aktif di partai ya, karena kebetulan dipercaya menjadi wakil ketua DPW PKB Jawa Timur, terus juga di fraksi, kebetulan ditunjuk menjadi sekretaris fraksi PKB DPD Jawa Timur. Selain di Dewan juga, alhamdulillah ada pengabdian, yakni jadi salah satu ketua di PPKB Ansor. Oke. Nah, jadi itu pengudian di masyarakat lah. Jadi kantornya kan di Jakarta, kadang bolak-balik rapat Di gitu-gitulah. pimpinan pusatnya. Alhamdulillah. Oke, tetap nggih di sela-sela kesibukan Ya, kedewanan. karena itu pengabdian, nggak boleh nggak boleh lupa. Iya benar. Itu Saya pengabdian. mengamati juga di riwayat pekerjaannya jenengan ini, mulai yang pertama pernah menjadi asisten staf sus Ya, Kemenaker ya ya. Kemenaker ya. Kemudian jadi tenaga ahli Komisi 9 DPR RI dan sekarang jadi anggota Ya, DPRD alhamdulillah Provinsi saya Jawa 10 Timur. tahun di Jakarta. Belajar banyak hal, pernah menjadi bagian dari eksekutif dengan menjadi asisten asisten staf sus Menaker di tahun 2019 sampai 2024, di tahun 2014 sampai 2019. Terus kemudian di tahun 2019 sampai 2020 itu sempat menjadi tenaga ahli Komisi 9 DPRI. Jadi sebelum jadi anggota dewan kita makan dulu. Iya benar. Jadi ini membuktikan bahwasannya karirnya tidak instan begitu, nggih. Insya Allah. Oleh benar-benar begitu. dari proses yang Ya, sejak dini betul. begitu. Dan alhamdulillah partai kami juga PKB ini ramah terhadap anak muda. Oke. Terbukti kepengurusan mulai tingkat pusat sampai tingkat ranting itu banyak diisi oleh anak-anak muda. Oke. Gitu Mbak. Jadi bisa berikan uang lebar-lebarnya bagi anak muda. Tapi anak muda yang seperti apa yang tadi Mbak bilang tidak ya instan. Tapi mereka sudah beraktif di organisasi baik di IPNU, IPNU, PMII, Ansor, Fatayat dan lain sebagainya. Banyak. Oke. Mas Dewan ini kan repot banget tadi ya. Ada mulai pengabdian, kemudian di kedewanan juga. Masih sempat ngopi nggak sih? Ya, ngopi itu harus karena itu bagian Kewajiban dari ya? icebreaker lah Oke. atau mood booster. Betul, biar Jadi nggak kita terus paneng sibuk begitu. di dewan, sibuk di pengabdian. Kalau nggak ngopi bisa sepaneng nanti guys. Iya ya, sepaneng ya. Bahasa Jawa Timurnya sepaneng begitu. Biar nggak tadi Mbak bilang tuh nggak ruwet, nggak Iya, ruwet. ruwet begitu ya. Oke. Ya. Oke, Ya. kita mulai ngobrol Ya, monggo. ke topik utama kita. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan, Yap. kita akan membahas tentang Jawa Timur menuju perizinan yang adaptif dan juga efisien. Betul. Gaspol nggih, Mas? Gaspol lah ya. Gaspol remblong. Oke, remblong sampean ini. Oke, kawan narasi sebelum kita bedah rumah tangga Jawa Timur, kita lihat lanskap besarnya terlebih dahulu. Kalau kita baca berita, masalah perizinan di Indonesia ini kayak benang kusut yang pelan-pelan itu lagi diurai, lagi banyak dibahas, kemudian lagi banyak dicari solusi alternatifnya supaya masyarakat itu melek begitu. Nah, tetapi hal ini juga perlu adaptasi dari masyarakat begitu untuk menerima transisi, terutama di di bagian perizinan usaha begitu. Nah, kemudian ada banyak tumpang tindih regulasi pusat dan daerah. Ya. Kemudian ketidakpastian tata ruang karena belum meratanya rencana detail tata ruang sampai ego sektoral antar lembaga. Ya. Nah, ditambah lagi Mas, yang saya sampaikan tadi bahwasanya ada transisi ke sistem online single Digital submission atau OSS itu yang kadang bikin daerah itu merasa kurang dilibatkan begitu. Plus masalah klasik, Mas. Di mana kapasitas SDM dan juga jaringan internet yang kita ketahui bahwasannya nggak semua Jawa Timur itu kota besar begitu kan. Kalau di Madura begitu? Jelas kalau isunya soal infrastruktur soal apa tadi? Jaringan. Jaring.
sangat bermasalah karena Mbak Zivana ya, Zivana apa sih? Ziana. Ziana. Tahu Ziana. kan Madura itu ada 4 kabupaten dan 1 kabupaten di ujung timurnya Sumeneb ini kan Iya. terdiri dari pulau-pulau. Iya, betul. Masalah jaringan internet, masalah infrastruktur jalan itu Utama. menjadi masalah utama Oke. lah. Artinya emang itu isu yang perlu segera dicarikan solusinya. Artinya bagaimana masyarakat yang ada di perkotaan, masyarakat yang ada di Surabaya, maupun masyarakat yang ada di daerah saya itu di pulau di ujung timur Madura, yang itu lebih dekat ke Bali, bahkan ada yang lebih dekat ke NTB, bahkan ada yang lebih dekat ke Kalimantan kayak Masa Lembu, itu harus sama dilayani dengan orang Surabaya. Karena kan kita sama-sama warga negara. Jangan sampai kemudian pelayanan kepada masyarakat pulauan itu kemudian ditirikan ketimbang masyarakat yang ada di kota-kota besar seperti Surabaya, Jombang, dan semacamnya. Itu isu utama. Nah, saya tadi juga Mbak Ziana bilang belum lagi ada persoalan ekosektoral, ya kan? Pusat, daerah ini ada provinsi, ada kabupaten. Betul. Ini masalah tersendiri. Saya seperti tadi yang saya bilang, saya pernah 5 tahun ngurusi kementerian. Oke. Jangankan satu kementerian, satu direktorat aja, misalnya antar subdit itu masih ada ekosektoralnya. Apalagi antar kementerian, antar daerah. Ini isu utama yang harus dicarikan solusinya. Memang kita harus apresiasi dengan adanya OS itu ada kepastian hukum. Sehingga kemudian orang yang berusaha itu, yang mau bikin usaha, ada kepastian izinnya kemana, berapa lama, dan seperti apa. Tidak ada lagi ruang-ruang lobby-lobby di bawah meja. Nah, itu poin utamanya kan sebetulnya. Meskipun tadi seperti Mbak Ziana bilang masih banyak PR. Tapi ya ayo langkah kecil ini harus kita apresiasi bareng-bareng, kita urai bareng-bareng agar menjadi sistem yang sempurna sehingga kedepannya ada kepastian. Karena orang mau bikin usaha itu kan butuh yang namanya kepastian. Betul. Bukan cuma hubungan ya, Benar. tapi juga orang mau bikin usaha juga harus butuh benar. kepastian. Sehingga begitu misalnya nanti perizinannya gampang, ngurusnya kemana, tidak ada tanda kutip pungutan, nggak usah woro-woro. Insya Allah investor akan masuk dengan sendirinya. Tapi ketika ngurus perizinannya nggak jelimet, ada banyak birokrasi yang harus dilewati dan ada ketidakpastian hukum. Jadi males Itu begitu ya. meskipun kita ini rajin campaign kemana-mana siap, misalnya kayak gubernur nih keliling kemana, kalau di sininya belum beres ya investor juga nggak akan mau. Gitu Mbak. Jadi sepi begitu. Jadi sepi karena ya tadi semua orang yang mau usaha, mau investor, mau UMKM itu butuh yang namanya kepastian. Betul. Oke. Mas Faizin melihat problematika yang begitu makro ini, sebenarnya tingkat regulasi terbaru seperti peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 25 ya. tentang perizinan berbasis risiko. Betul. Nah, bagaimana sih Mas Dewan melihat ini? Ya itu tadi kan munculnya OSS ini kalau saya baca dari PP nomor berapa tadi? 25 tahun 2025 ya. Iya, betul. Itu emang bagaimana 28 ya tahun 2025. Itu kan kalau saya baca dikit mau minimalisir ketidakpastian itu. Tapi kan masih ada banyak masalah. Betul. Karena mohon maaf sekali lagi, mau sistemnya sebagus apapun, kalau man behind the gun-nya itu masih mencari celah-celah, itu masih bisa. Mau sebagus apapun sistemnya, mau online macam-macam, tapi kalau masih orang di layar itu masih mau bermain, pasti ada celah. Nah, artinya ini harus menjadi perhatian serius. Sistemnya bagus, juga orang yang mengoperatori itu juga harus berintegritas, gitu loh. Ya mungkin Mbak Ziana tahu kan beberapa bulan lalu di Jawa Timur ada masalah soal Mau dibahas nih Pak? Iya, ya itu temuan yang saya kira tamparan bagi kita gitu. Percuma kita ini ngomong misalnya ini sekarang kalau mau ngurus izin sudah online, kami tahu, tapi kan masih ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk bermain, untuk memperkaya diri orang lain dan semacamnya. Nah, ini nih nantinya ayo kita koreksi bareng-bareng. Saya sebagai anggota Komisi C, sebagai pengawas eksekutif juga meminta agar kesadarannya lah kepada para orang-orang yang di balik ini, agar sistem yang baik itu tidak menjamin ketika yang mengoperatori sistem ini, mohon maaf, ada
mensrea yang kurang baik. Iya, iya. Itu. Nah ini segede disentil tadi ya. Ya. Aduh mulai panas. Oke, Mas di Ya. Jawa Timur sendiri itu kan tahun 2026 ya tadi sudah kita singkur sedikit, ya. Sempat menetapkan oknum pejabat di Dinas ESDM. Ya. Ini mungkin ya jaringan Ya, yang masuk. ya. Oke, sebagai tersangka kasus dugaan pungli Pungli. dan pemerasan terkait perizinan Betul. pertambangan galian Betul. C dan air tanah. Betul. Kemudian modusnya itu kan bikin gregetan ya. Mereka itu dokumen di OSS itu sudah lengkap, tetapi sengaja diperlambat karena tidak ada uang Nah pelicin. itu tadi Mbak. Makanya kan kalau sekarang anak muda sekarang ini kan sangat melek digital ya, melek dengan namanya IT macam-macam. Ini kalau misalnya Mbak Ziana itu pasti kan punya misalnya aplikasi Shopee, Iya iya benar. Tokped. Ketika kita mau menjadi reseller atau kita menjadi buyer, itu kan sangat mudah sekali prosesnya kan. Ada OTP yang harus lah. Kalau misalnya swasta bisa, kenapa sih kita nggak bisa? Kan tadi itu ada celah-celah misalnya sudah selesai di OSS-nya tapi harus di print dulu. Nah, iya kan? Ketika di print itu kan dilama-lamain Iya, agar kemudian ada disengajain. uang Benar. pelicin. Nah, betul. makanya celah-celah itu yang harus kita perbaiki. Oke. Artinya begitu orang misalnya yang harus ngajuin izin, itu ada kepastian berapa lama sih, dokumen apa sih yang harus dilengkapi. Begitu sudah clear, tinggal submit gitu loh. Kan kalau kita ini daftar di misalnya kayak mau bikin mau login di aplikasi apa kan sekarang seperti itu kan. Iya, Kita iya. dimintain KTP, kita ini begitu lengkap, ada yang kurang masih Silang gitu. kan. Benar-benar. Begitu lengkap centang hijau. Gitu. Terus begitu ini selesai, jangan kemudian lagi ada misalnya harus di print atau apa. Ngapain kalau sudah digital, ngapain masih di print gitu loh. Sama kayak sekarang misalnya yang kemarin rame di komisi 2. Kita sekarang udah punya bukan lagi KTP kan, tapi eKTP. Betul. Tapi kalau Mbak Ziana misalnya mau ngurus BPJS atau apa kan masih harus di Fotokopi. fotokopi. Iya, karena Ngapain di kalau fotokopi. itu udah digital kok. Iya. Lah, Kerja dua kali Nah, makanya juga ya. begini-begini yang kadang-kadang mohon maaf kita ini masih terjebak dalam pola lama meskipun bungkusannya ini baru. Ya kan? Kadang-kadang itu kadang jadi modus. Lah nih, Mas. itu dia makanya Iya. saya bilang mau sistem apapun yang bagus kalau masih ada mensrea, ada niat jelek dari para legislator yang ngurus ini ya tetap ada celah. Makanya saya di Komisi C sebagai anggota dewan ingin sebetulnya ada ide bagaimana misalnya kita bisa mantau. Misalnya nih di Dinas SDM ada berapa sih orang yang mengajukan izin? Oke. Nah, terus sampai mana sih? Nah itu bukan cuma operator yang bisa, tapi anggota dewan juga harusnya bisa juga mantau itu. Tapi per saat ini bisa. Belum. Bisa. Lah, belum. lah itu makanya Oke. saya pengen ke depan ada ide seperti itu sehingga kita sebagai anggota Komisi C, anggota dewan bisa memantau pergerakannya. Tidak ada lagi ruang-ruang yang abu-abu. Iya benar. Jadi benar-benar transparan Betul. begitu ya. Kalau kalau untuk usaha mikro UMKM itu kan saya punya mitra kan namanya DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu. Kemudian itu mitra saya, DPM Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu. Itu mereka jemput bola. Nah, bagi UMKM tapi. UMKM. Ya, kalau UMKM kan cukup dengan NIB kan, Iya, nggak betul. ribet lah. Tapi coba Mbak lihat datanya di Jawa Timur ini pelaku UMKM yang punya NIB ada berapa persen sih? Sekitar ribuan aja sih Pak. Enggak berapa persen, sangat kecil sekali. Lebih banyak yang belum punya izin. Iya benar. Makanya kalau hanya nunggu, dinas hanya nunggu di kantor, main game, ya nggak akan Nggak datang. selesai itu. Makanya Iya, saya benar. bilang harus jemput bola. Alhamdulillah di DPMSP itu ada yang namanya program Saleha. Sadar legalitas usaha. Nah, kami dan mereka bermitra dengan kami, anggota Komisi C. Di dapil-dapil, kami ajak mereka turun ke lapangan, kami kumpulkan tim-tim kami, para pendukung kami, ayo, siapa nih yang punya usaha tapi belum punya NIB? Tak bantu. Mereka tinggal bawa KTP, langsung diurus, begitu pulang sudah punya NIB. Oke. Karena permasalahan kita ini sangat kompleks. Nah, kalau misalnya mau go ahead ya, mau lari cepat, ya harus tidak boleh dengan cara-cara yang konvensional. Harus jemput bola. Iya benar. Gitu loh. Karena kalau mau Mbak Ziana itu misalnya punya usaha apa, tapi kalau nggak punya izin, susah. Mau ekspor nggak bisa. Iya Ya kan? banyak. Nah, macam-macam lah. Itu pondasi, izin itu pondasi. Cuma kan yang punya
kesadaran seperti itu kan nggak banyak Mas Yana. Lah makanya kami sebagai anggota Komisi C dan teman-teman di SP eksekutif ya kami ajak mereka turun ke bawah, jemput bola agar persoalan-persoalan ini menjadi persoalan yang bisa teratasi gitu loh. Oke, menarik. Ini mulai ke langkah strategis ya Mas ya. Kita bicara mengenai peran strategis legislator di mana Komisi C ini yang bergerak di bidang itu. Ini. Oke, Mas, tegas sekali saya tadi melihat jawabannya jenengan perihal masalah yang timbul dari Dinas ESDM yang begitu menggemparkan juga dan jadi tamparan keras untuk DPRD provinsi. Sangat menjengkelkan sekali itu. Nah, kita bicara mengenai peran dan langkah konkret nih mengenai di DPRD. Apa sih langkah konkret atau kemudian rencana dari DPRD di Komisi C untuk menangani kasus-kasus yang telah terjadi atau untuk memudahkan masyarakat supaya bisa mengajukan atau menerbitkan izin usaha itu. Karena kan seperti yang jenengan katakan tadi bahwasannya orang ketika sudah punya NIB apalagi di UMKM itu kan punya banyak sekali benefit, punya banyak sekali manfaat mulai dari kepercayaan konsumen, kemudian punya legalitas usaha dari pemerintah dan lain sebagainya. Nah, itu tadi Mbak, kalau nggak salah itu ada 90%-an kurang lebih ya yang belum punya NIB pelaku UMKM di Jawa Timur. Ini angka yang nggak sedikit loh. Artinya ketika ada seperti itu nggak bisa lagi dinas itu hanya duduk manis. Karena kalau nunggu orang sadar, ya mohon maaf kadang masyarakat kita juga kadang masih tradisional ya. Jual belinya kan kadang di antara satu desa atau nah, sementara kita kan pengen UMKM teman-teman orang Jawa Timur ini naik kelas. Betul. Seperti yang digaungkan oleh gubernur. Nah, makanya untuk naik kelas itu syarat utamanya dia harus punya izin dulu. Nah, makanya seperti yang tadi saya bilang, tidak bisa kemudian hanya nunggu bola. Harus jemput bola. Pertama, kasih kesadaran kepada masyarakat pelaku UMKM bahwa nek kalian itu punya usaha, misalnya jualan, sebaik apapun itu jualannya, tapi gak ono izinnya, ya pasti itu akan menjadi problem. Karena kan di situ aja. Paling cuma jualannya di antara saudara atau di antara teman. Tapi nggak bisa kemudian dipromosikan ke macam-macam. Nah, makanya penting yang namanya kesadaran dulu. Nah, kemudian ketika sudah sadar ya kami itu tadi datang ke daerah-daerah jemput bola. Makanya kalau di program Salihah itu ada timnya begitu. Iya, misalnya kayak di Grepil saya ke Madura. Mereka di WSP saya ajak sama stafnya semua saya ajak. Ada berapa banyak orang itu yang megang laptop. Langsung ada warga saya misalnya Sumenep nih. Saya woro hari Selasa misalnya tanggal sekian yang punya usaha UMKM silakan datang ke kantor ini atau ke gedung ini. Kami akan layani. Datang mereka bawa gini. Akhirnya begitu udah selesai pulang dapat NIB gratis gitu. Dan cepat dengan harusnya. Cuma angka ini kan masih sedikit, Mbak. Iya, misalnya betul. Dan anggaran juga nggak banyak di DPRSP. Makanya kami itu selalu memperjuangkan. Betul, saya juga anggota Banggar. Kami juga memperjuangkan agar anggaran DPRSP diperbanyak. Agar apa? Ketika mereka turun ke lapangan kan butuh yang namanya SDM. Berapa orang sih yang pegawainya DPRSP? Sementara ada 38 kota kabupaten se-Jawa Timur dan itu ujung ke ujung. Misalnya kayak dari Pacitan ke Sumenep itu kan berapa kilo? Iya, jauh banget. Jauh banget. Lah, artinya ini butuh yang namanya bantuan SDM, bantuan dana juga. Betul. Ya ini kayak investasi lah. Tapi kayak tadi ketika misalnya UMKM ini tidak disupport ya begitu-begitu aja. Padahal kalau Mbak saya tahu dari berbagai macam krisis yang kita alami, krisis keuangan selalu menjadi penyelamat kita itu adalah UMKM. Tapi kan mohon maaf keberpihakan negara kepada UMKM itu nggak jelas, kurang jelas. Iya betul. Dia agak-agak tersisihkan begitu. Itu dia. Itu miris sekali. Karena itu tadi nggak semua pelaku UMKM itu punya kesadaran yang memadai persoalan tadi itu. Oke. Jadi sebenarnya dari pihak DPRD provinsi itu pun juga menggalakkan begitu untuk masyarakat yang punya usaha terutama di UMKM
itu supaya mengajukan NIB Betul. lewat DPWSP. DPP. Karena misalnya kayak di daerah saya itu ada banyak komoditi lokal. Kayak saya itu kan rumah saya itu kan pesisir ya. Banyak ikan laut yang segar-segar, lobster, udang, macam-macam lah, cumi. Tapi kan hanya mohon maaf dijual di situ aja, Mbak. Oke. Padahal kalau itu dikemas dengan api atau nanti diolah dengan bagus, mereka punya izin, itu kan bisa sampai ekspor. Artinya SDA kita melimpah. Cuma lagi-lagi ya kurang adanya pembinaan kepada pelaku UMKM sehingga mereka itu puas dengan yang sudah mereka dapatkan. Pada saat jani iso lebih. Ya benar, miris sekali ya Pak. Apa ya Mas? 94 sampai 97% Ya. UMKM kita belum punya Benar kan? NIB. Katanya Ya kan? benar, banyak banget dan ini tentu jadi PR kita sama-sama, kesadaran dari pelaku UMKM dan juga kegercepan pemerintah Betul. menyiapkan wadah itu. Betul. Nah, yang dalam momok masyarakat itu, yang dalam mindset masyarakat itu Mas, itu terkadang mikir kalau ngurusin beginian itu biayanya mahal. Lah itu, makanya saya bilang kan butuh Jadi paradigma, pendidikan, begitu. butuh sosialisasi Oke. bahwa nek sampai mau ngurus izin free kok, gratis kok. Sebenarnya free kan? Iya. Iya. Cuma itu tadi Mbak, begitu misalnya naik ke wilayah korporasi kayak Garianci macam-macam, itu yang banyak bermain kan. Nah itu. Nah, itu menjadi soal juga. Makanya kan tadi saya bilang, saya punya ide bagaimana kami di anggota dewan dan mungkin masyarakat juga bisa akses secara langsung, real time. Oke. Misalnya kalau misalnya Mbak Ziana ngurus mau Izin. bikin usaha EO misalnya, itu berapa lama sih yang diperlukan? Terus apa sih yang harus dilengkapi? Oke. Jadi ada kepastian gitu loh. Benar, Tidak ada wilayah abu-abu. Betul, betul. Mau itu online, kalau masih ada ruang abu-abu itu tadi. Akhirnya terjadi kayak SDM itu kan. Iya kan? Jatim itu kan namanya JOS ya. Jatim Online Single Submission. Mission. Itu sudah diterapkan. Tapi kenapa masih ada celah? Karena itu tadi begitu udah selesai submit harus difotokopi dulu, harus diambil dulu berkasnya ke dinas kalau nggak salah ya. Iya, iya. Ketika misalnya mau ngambil, ketika dia Mbak Ziana nggak ngasih uang pelicin, itu tahan-tahan bos. Benar. Jadi Sementara nggak keluar. mereka para pelaku usaha sudah investasi, sudah misalnya minjem uang ke bank. Semakin lama nggak bisa berjalan usahanya kan mempengaruhi setoran ke banknya kan. Lah begini-begini yang tidak disukai oleh investor. Oke. Karena ada ketidakpastian gitu loh. Itu Jadi biasanya. harusnya memang perlu kerjasama dari semua pihak dari. Betul. Tapi masyarakat itu kalau misalnya dia udah mengajukan NIB begitu, kemudian udah lengkap segala berkasnya, tetapi ada mainnya nih pihak yang bertugas untuk mengeluarkan NIB itu, apa sih langkah dari DPRD mungkin? Iya kalau atau saya terus terang, rencana? saya itu kan sebagai anggota dewan kan harus membuka ruang selebar-lebarnya bagi aspirasi masyarakat, utamanya dari saya. Saya sampaikan kalau misalnya ada hal-hal yang begitu, laporan ke saya. Pasti akan saya follow up. Pernah kejadian, Mas? Kalau ini sih evolusi masih, tapi yang Galenci pernah. Oke, yang itu. Nah, jadi ada teman saya ngurus ini lambat, terus cek, begitu cek alhamdulillah dimonitor langsung keluar. Oh gitu. Tapi kan nggak semua orang punya akses ke anggota dewan, Mbak. Betul, nah itu. Nah, itu Bagaimana dia yang tuh? harus memberikan, makanya harus ada kepastian hukum. Jadi nggak usah lagi cara pandang lama. Nek kamu ingin dipermudah, kamu harus kenal pejabat. Kan nggak begitu. Iya, Semua orang punya hak yang sama kok. Betul. Gitu loh. Makanya dengan adanya JOS ini, harapan kami ruang-ruang abu-abu itu bisa Minimalisir bahkan Mesir. dihilangkan. Betul. Karena Begitu. gak mungkin Mbak ekonomi maju kalau perizinan aja ribet, gak mungkin itu. Benar. Oke, luar biasa sekali Mas. Jadi sedikit tercerahkan ya bahwa sebenarnya pengurusan NIB itu tidak ribet bahkan Ya, cepat. Apalagi ada sistem baru dari Provinsi Jawa Timur, JOS itu gitu. Ya, JOS Jatim Online Single Submission. Oke, siap. Baik Mas, kita ada di sesi ini ada banyak titipan pertanyaan dari netizen-netizen Jawa Timur yang akan kita tampilkan di layar, begitu. Oke, silakan tim. Oke, yang pertama saya bacakan ya.
Pak, berdasarkan PP nomor 28 tahun 2025, perizinan sekarang kan berbasis risiko, risk-based approach. Bagaimana Komisi C memastikan bahwa sistem digital seperti JOS dan OSS di Jawa Timur benar-benar siap dan tidak malah membingungkan pelaku usaha di daerah pelosok? Ya, nah, tadi Mbak, yang tadi saya sampaikan, pertama harus ada sosialisasi, ada penyadaran gitu loh. Bahwa masyarakat Jawa Timur itu mau yang orang Surabaya maupun orang Pacitan maupun orang Sumeneb itu sama haknya. Ya kan, jangan sampai yang dikasih tahu di hanya di wilayah perkotaan. Wilayah-wilayah seperti dapil saya itu juga perlu juga dikasih pemahaman. Karena apa? Mereka punya SDA yang melimpah. Kayak tadi sumber daya alamnya kan, kayak misalnya rumah saya itu seafoodnya luar biasa, tembakaunya luar biasa, bahkan garamnya luar biasa. Tapi kan tidak ada pendidikan, tidak ada penyuluhan. SDA yang melimpah ini buat jadi apa aja sih? Nah begitu misalnya itu sudah. Nah, terus itu kan menjadi peluang usaha. Betul. Nah untuk jadi punya usaha itu kan harus ada yang namanya tadi izin kan. Nah ini harus ada penyadaran dengan cara memperbanyak sosialisasi. Ada banyak cara sosialisasi, misalnya dengan yang seperti kami tawarkan. Kami ini kan anggota dewan itu kan berdasarkan dapil-dapil. Nah, tidak mungkin namanya permintaan provinsi itu menjangkau ke bawah. Nah, kami kan bisa. Ayo kita kolaborasi. Misalnya kayak tadi saya sampaikan yang program Saleha itu bareng-bareng. Alhamdulillah, meskipun itu belum masif karena anggaran terbatas, ya, tapi lumayan gitu itu untuk jadi langkah konkret. Ya. Untuk menyadarkan masyarakat supaya mengajukan perizinan. Lanjut. Next. Yang kedua, Pak Faizin, kita harus jujur. Kasus korupsi dan pemerasan perizinan di Dinas ESDM kemarin, di mana dokumen sudah lengkap di OSS, tapi sengaja diperlambat demi uang pelicin miliaran rupiah. Itu merupakan tamparan keras. Di mana fungsi pengawasan controlling Komisi C saat praktik lancung itu terjadi berlarut-larut. Ini agak ngeri nih. Kasus ESDM ini emang beberapa kali saya kontak. Terkait urusan di dapil saya soal konflik antara PTK dengan masyarakat di Kangean. Memang mohon maaf kadang Pak Kadis ini agak-agak jawabannya selalu kadang normatif. Ya baik Pak, kami cek dulu itu. Emang saya sudah melihat, mohon maaf ya, gelagat yang kurang dari mantan Kadis yang ini. Jadi kami sebetulnya di Komisi C, anggota Dewan itu selalu begitu ada hal yang sudah kok agak aneh, pasti kami langsung follow up. Kami telepon gitu, Kadisnya, ini bener enggak, ini apa enggak, ini apa masalahnya. Tolong kami diberi jawaban. Tapi kan kadang mohon maaf, ya Pak, mohon waktu. Kami cek itu kan kadang butuh waktu yang seminggu, setengah bulan gitu. Sementara kan urusan kami kan banyak. Betul. Kadang kami juga, iya ya kemarin baru ingat. Nah, gitu kami cari lagi. Baru mereka itu pura-pura gupo lagi gitu loh. Kadang seperti itu. Tapi ada juga beberapa kadis yang langsung responsif. Misalnya kayak kepala rumah sakit Sudi Sutomo itu jam berapapun saya WA. Misalnya ada masalah dengan orang dapil saya di Sutomo. Itu kalau beliau pegang HP pasti balas jam berapapun. Jadi sebenarnya DPR sudah melakukan fungsi pengawasan ini terhadap dinas terkait yang bermasalah. Seperti yang tadi Mbak Ziana sampaikan, ini tamparan keras. Betul. Tapi yakinlah insya Allah sistem ini bagus, tinggal penyempurnaan tadi ya. Juga. Terakhir. Terakhir dari ada lagi? Dari akun Jatim 1. Terkait kasus oknum dinas yang ketahuan numpuk uang pelicin sampai miliaran rupiah, mereka kok nggak takut ya Pak kalau jadi tikus berdasi? Kan itu akan menimbulkan citra buruk dan endingnya jadi kayak ditandai begitu dan dibenci oleh masyarakat. Agak ngeri nih, pertanyaannya agak panas. Nanti kita tanya bareng-bareng ke yang bersangkutan ya. Kamu nggak malu gitu loh. Ini padahal kadisnya sudah hampir pensiun loh. Dan lagi mengajukan diri menjadi nggak salah ada 3 tersangka juga ini. Iya, jadi kadisnya sudah mau sampai umur pensiun, tapi dia mau invasing, beralih ke fungsional. Mungkin ya, semoga saya salah. Mungkin lagi cari
Pesangun mungkin mau. Semoga lah kita semua diselamatkan dari Iya, benar. koruptif. Ya, aslinya mungkin takut ya, tapi ya namanya orang nekat juga kan. Semua Semoga hal kita dilakuin. semua nggak seperti itulah, amin. Oke, luar biasa. Terima kasih, Mas Mbak Zena, Faizin, ya. Mas Dewan. Tak terasa kita sudah ada di ujung obrolan, ya. Ya. Mas mungkin bisa memberikan pesan, kesan dan juga harapan kepada masyarakat Jawa Timur, terkhusus untuk wilayah dapilnya jenengan ini, Ya. tentang bagaimana kita di perizinan itu supaya sadar begitu. Ya, Monggo. untuk masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura Raya, bagi panjenengan semua yang punya usaha dan belum punya izin berusaha NIB, monggo nanti diurus NIB-nya agar UMKM yang kalian lagi ikhtiarkan itu bisa naik kelas. Terus untuk eksekutif, tolong digalakkan terus, bahkan lebih dimasifkan jemput bolanya. Oke. Jangan cuma programnya bagus tapi anggarannya kurang. Nah ini kan juga menjadi kurang Masalah bagus. juga. Ya. Hanya Jadi problem. minta kepada eksekutif agar program kayak Saleha itu diperbanyak. Oke, Gitu, Mbak. terima kasih, luar biasa sekali close statement dari Mas Nur Faizin. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mampir di podcast Podium Narasi di sela-sela Makasih, Mbak kesibukannya. Diana. Saya Ya. yakin padat banget. Semoga jenengan selalu diliputi kesehatan Amin, ya Allah. Amin. dalam mengawal kebijakan di Provinsi Jawa Timur. Baik kawan narasi, begitulah obrolan yang sudah kita diskusikan bersama mengenai perizinan di Jawa Timur yang adaptif dan juga efisien. Marilah kita menjadi masyarakat yang sama-sama bahu-membahu membawa ekonomi Jawa Timur menjadi sebuah provinsi yang maju tentunya. Mungkin itu Sobat Narasi yang ada di rumah. Jangan lupa untuk saksikan episode-episode berikutnya yang tentunya tak kalah menarik. Saya Ziana pamit undur diri. Podium Narasi, saatnya Anda berbicara di atas podium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.